Slide selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada bagaimana sih cara penerapan manajemen risiko hukum yang baik gitu, yang bagus untuk diterapkan di dalam sebuah perusahaan. Yang pertama adalah adanya pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan juga direksi. Di sini Dewan Komisaris dan juga direksi itu tidak hanya diam ya, jadi memang aktif untuk melakukan pengawasan agar risiko-risiko hukum yang timbul dari ketiga faktor sumber yang sebelumnya kita bahas itu nanti bisa diminimalisir atau jangan sampai muncul gitu, jangan sampai timbul. Kemudian penerapan kebijakan, prosedur, dan juga penetapan limitnya itu sudah dirumuskan oleh Dewan Komisaris dan juga direksinya agar kita sudah tahu nih kira-kira limit risiko yang bisa kita toleransi itu tuh seberapa. Kemudian kita bisa mentolerir satu risiko itu tuh apabila muncul batasnya itu tuh sampai berapa gitu. Kemudian kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Jadi di sini memang perusahaan juga harus mampu mengidentifikasi sumber-sumber risiko hukum itu dengan baik. Tujuannya agar kita bisa melihat mana sih sumber-sumber yang berpotensi menimbulkan risiko hukum gitu. Kemudian kita ukur di situ besarnya dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari munculnya risiko hukum itu. Kemudian kita ukur juga frekuensinya. Misalkan risiko itu tuh biasanya timbul seberapa sering gitu, apakah jarang, sering, atau sangat sering, itu biasanya akan kita kelompokkan ke dalam hal-hal yang seperti itu. Kemudian melakukan pemantauan dan juga pengendalian. Nah, di sini si pihak direksi dan juga komisaris itu nanti akan melakukan pemantauan dan juga pengendalian terhadap risiko hukum yang mungkin timbul. Pemantauannya gimana ya? Pemantauannya hal-hal yang telah dirumuskan di dalam proses identifikasi dan pengukuran kemudian diimplementasikan dan dipantau seberapa jauh atau seberapa efektif hal tersebut itu bisa diimplementasikan gitu untuk tujuan pengendalian dari risiko hukum itu sendiri. Kemudian melakukan sistem pengendalian intern. Jadi di sini intern juga sangat berperan besar ya dalam meminimalisir terjadinya fraud atau terjadinya pelanggaran, kecurangan, dan juga munculnya risiko-risiko hukum yang mungkin terjadi dalam sebuah perusahaan. Nah, di sini harusnya dari perusahaan itu tuh akan memberikan sanksi yang tegas dan juga konsisten terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam sebuah perusahaan gitu, pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi. Slide selanjutnya. Nah, di sini Dewan Komisaris dan juga direksi memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk bisa menyusun ketiga ini nih, legal governance-nya dengan baik, kemudian legal completeness-nya dengan baik, dan legal konsistensi. Nah, apa sih legal governance itu? Jadi legal governance itu merupakan suatu tata kelola yang diperlukan untuk membentuk, mengeksekusi, dan menginterpretasi peraturan dan ketentuan internal termasuk standar penggajian yang dipakai gitu. Jadi Dewan Komisaris dan juga direksi dibentuk sebuah sistem untuk agar bisa mengeksekusi dengan baik, agar eksekusinya itu tuh eksekusi dari interpretasi perusahaan itu tuh bisa diimplementasikan dengan baik, bisa dieksekusi dengan baik sehingga hal-hal yang terlibat dengan hukum, hal yang terkait dengan hukum itu tidak menimbulkan potensi-potensi terjadinya risiko. Gitu. Termasuk ya di sini bagaimana tentang standar penggajian yang dipakai gitu, ditetapkan secara konsisten. Kemudian legal konsistensi. Jadi ini maksudnya adalah keselarasan kegiatan perusahaan dengan
ketentuan yang berlaku. Jangan sampai kegiatan-kegiatan perusahaan itu ternyata malah menimbulkan atau melanggar peraturan-peraturan sehingga menimbulkan risiko hukum. Kemudian legal completeness itu adalah upaya yang harus dilakukan korporasi agar seluruh peraturan undang-undang dapat diimplementasikan dengan baik oleh perusahaan. Di legal completeness ini, Dewan Komisaris dan juga direksi memastikan bahwa memang undang-undang yang berlaku di daerah, di tempat di mana perusahaannya itu berada, di mana perusahaannya itu tinggal, itu bisa diimplementasikan dengan baik oleh perusahaan. Jadi perusahaan bisa mengimplementasikan undang-undang, tidak melanggar, itu maksudnya. Slide selanjutnya. Nah, kemudian kebijakan, prosedur, dan juga penetapan limit. Tadi sudah dijelaskan ya bagaimana membangun sebuah strategi manajemen risiko, mulai dari proses identifikasinya, kemudian pengukurannya, kemudian evaluasi dan juga pengendalian. Kemudian tingkat risiko yang diambil dari toleransi risiko, kan diukur nanti kita bisa mentolerir risiko itu tuh seberapa jauh. Kemudian kebijakan, prosedur, dan juga penetapan limit. Di sini kebijakannya itu akan seperti apa dalam menanggapi salah satu sumber dari risiko hukum. Kemudian apabila terjadi nanti ditetapkan kebijakan-kebijakan yang memang tujuannya agar risiko tersebut itu tidak terulang kembali atau meminimalisir lah setidaknya terjadinya risiko tersebut. Prosedurnya dan juga penetapan limit. Jadi prosedurnya itu prosedur penanggulangan risiko itu dibuat dari hasil identifikasi yang sebelumnya dilakukan gitu. Nah, dengan prosedur yang tepat diharapkan risiko-risiko terjadinya pelanggaran hukum itu tidak terjadi atau diminimalisir. Slide selanjutnya. Nah, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Jadi di sini kita misalkan nih melakukan identifikasi dari salah satu risiko hukum. Nah, di sini perusahaan perlu melakukan identifikasi yang mungkin timbul. Contohnya misalkan dari salah satu risiko hukumnya, tadi kan ada litigasi ya salah satunya, misalkan dari faktor litigasi itu sendiri. Kemudian faktor kelemahan perikatan dan faktor ketiadaan. Jadi kita identifikasi dari ketiga sumber ini. Nah, kemudian diukur risikonya itu tuh berdasarkan apa? Misalkan berdasarkan dampaknya. Dampaknya itu tuh akan berdampak rendah, berdampak agak tinggi, atau berdampak tinggi, atau berdampak tinggi banget, atau ini sangat berisiko dan lain-lain. Nah, itu biasanya dipredikatkan. Contohnya misalkan ketika ternyata ketika ternyata probabilitasnya itu misalkan 2,5%. Nah, itu dikalikan dengan laba kotor. Nanti misalkan hasilnya berapa. Nah, itu masuk ke dalam predikat apa? Predikat low misalkan. Nah, ini biasanya setiap perusahaan punya kebijakan masing-masing ya dalam penetapan limit risiko yang mampu dia hadapi gitu. Slide selanjutnya. Nah, ini misalkan kita ibaratkan salah satu contoh risiko hukum ya. Contohnya PT Rania Finance. Ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang leasing atau finance. Yaitu memiliki pendapatan bruto sebesar 5 miliar. Kemudian perusahaan ini menerapkan model internal. Komite Manajemen Risiko telah menetapkan LGE-nya, loss given event-nya itu sebesar 15%. Kebijakan indikator exposure ditetapkan sebagai berikut. Coba deh ke slide selanjutnya. Nah, nih contohnya gini, misalkan bentuk risikonya adalah perkara pengadilan, nominalnya itu 1 miliar. Dasar indikator exposure-nya nilai aset. Nah, itu bisa dibaca ya. Kemudian slide 10.
Nah, indikator exposure adalah nilai atau volume dari suatu aktivitas tertentu yang mewakili atau nilai dari keseluruhan aktivitas operasional perusahaan. Nah, nilai ini diperoleh pada akhir pengukuran hukum. Besaran probabilitas risiko hukum biasanya didefinisikan sebagai berikut. Nah, kalau tadi itu biasanya di setiap perusahaan itu tuh beda-beda ya nilai exposure-nya. Itu tergantung dari seberapa besar ya perusahaannya, kemudian seberapa beresiko aktivitas-aktivitas yang dilakukan yang terkait dengan hukum gitu. Nah, ini sekarang kita kelompokkan persentase atau probabilitas terjadinya risiko hukum. Dari mulai sangat rendah sampai dengan sangat tinggi. Coba ke slide selanjutnya. Misalkan nih, risiko dari perkara pengadilan. Perkara pengadilan itu melawan pihak eksternal 0,04, melawan pihak internal 0,03. Jadi ini nanti probabilitasnya itu dibuat rata-rata, dirata-ratakan. Nah, setelah dirata-ratakan nanti probabilitasnya itu nanti dikalikan dengan LGE-nya, kemudian dikalikan dengan laba kotor tadi yang 5 miliar tadi. Jadi dikalikan aja 0,04 ditambah 0,03 dibagi 2 kan kalau kita mau lihat rata-ratanya. Nah, nanti dikalikan sama LGE-nya. LGE-nya kan 15%, berarti 0,15 dikali 5 miliar. Hasilnya berapa nanti? Itu limit risikonya yang gitu. Ke-12, slide ke-12. Nah, ini sama sih, terusannya yang slide tadi, contohnya kayak perbedaan tafsiran perjanjian, ini kan nanti ada, misalkan perjanjian kerja itu probabilitas terjadinya tuh 0,04%, kemudian nasabah itu ada probabilitas terjadinya 0,03. Ini nanti dibuat rata-rata. Nah, dikalikan dengan LGE-nya yang loss given event tadi, kemudian dikali dengan laba kotornya. Berapa hasilnya gitu. Kita masuk ke manajemen risiko kepatuhan. Sebenarnya nggak jauh berbeda ya manajemen risiko kepatuhan dengan manajemen risiko hukum, karena kepatuhan ini terjadi ya karena perusahaan tidak patuh gitu terhadap ketentuan-ketentuan yang memang berlaku. Misalkan contohnya dalam satu perusahaan secara internal sendiri ya, karyawan yang tidak patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu kan karyawan itu kan nggak semuanya bisa bersikap patuh ya, pasti ada beberapa karyawan juga yang mungkin ada risiko timbulnya fraud, melakukan penyimpangan, kecurangan, suap dan lain-lain gitu. Jadi ini perlu juga dilakukan manajemen risiko kepatuhan agar meminimalisir terjadinya hal-hal yang seperti itu. Ya, selanjutnya. Nah, di sini risiko kepatuhan pengertiannya sendiri adalah risiko sebagai akibat dari perusahaan yang tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan juga ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam sebuah negara. Nah, sumber-sumbernya ini jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau track record kepatuhan perusahaan dan pelanggaran terhadap ketentuan dan transaksi keuangan tertentu. Makanya kalau misalkan di setiap perusahaan itu biasanya kan ada audit internalnya sendiri. Contohnya ya, hal tersebut untuk apa? Yaitu untuk salah satunya sebagai bentuk untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yang bisa merugikan perusahaan gitu. Tapi tetap harus ada manajemen risiko untuk menanggulangi apabila nanti terjadi risiko kecurangan itu sendiri. Selanjutnya, tujuan utama dari manajemen risiko kepatuhan itu apa sih? Tujuan utamanya ya yang pasti memastikan bahwa memang proses manajemen risiko itu dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku perusahaan yang menyimpang. Perilaku perusahaan itu tuh nggak hanya perusahaan secara garis besarnya ya, tapi mungkin dari karyawan-karyawannya gitu yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku, ketentuan dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku gitu. Karena ketika ternyata karyawan atau perusahaan melakukan pelanggaran itu kan nanti dampaknya juga terjadi pada perusahaan itu juga gitu, ke income lagi gitu ujung-ujungnya. Selanjutnya, sama aja sebenarnya kurang lebih. Yang pertama ya tetap ada pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan juga direksi untuk penerapan manajemen risiko itu sendiri. Kemudian nanti kebijakannya seperti apa, prosedurnya akan seperti apa, gunanya adalah prosedur untuk agar perusahaan itu tidak
berdasarkan dari prosedur itu perusahaan itu tidak melakukan hal-hal yang tidak memungkinkan perusahaan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang gitu. Dan juga penetapan limit risiko. Jadi risiko itu tuh nanti perusahaan juga pasti punya limit risiko yang bisa ditoleransi. Lebih dari limit risiko yang telah ditetapkan perusahaan, biasanya perusahaan itu kan tidak akan lagi mentoleransi gitu misalkan. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi risiko kepatuhan. Nah, di sini proses identifikasi, diidentifikasi dari sumber-sumber manajemen risiko kepatuhan itu kira-kira terjadi dari mana aja, potensi-potensi yang mungkin menimbulkan terjadinya risiko kepatuhan. Kemudian dilakukan pengukuran seberapa besar dampaknya, seberapa sering terjadinya. Setelah itu dilakukan pemantauan. Pemantauannya itu adalah gimana sih, seberapa efektif sih kebijakan dan prosedur kita sekarang untuk menanggulangi risiko. Gitu. Nah, setelah ternyata dilakukan pemantauan dan memang cukup efektif, berarti kan memang prosedur itu tuh sudah cukup untuk bisa mengendalikan risiko. Atau nanti kan biasanya kalau hal yang terjadi di perusahaan itu tuh kan nggak bisa diprediksi ya. Nah, pengendalian risikonya itu tuh bisa dikembangkan terus agar tetap bisa mengcover kejadian-kejadian yang mungkin terjadi yang tidak diprediksi sebelumnya gitu kan sudah dijelaskan di awal, biasanya kalau resiko itu tuh terjadi itu dari sumber-sumber yang benar-benar nggak kita duga gitu. Jadi kalau bisa melakukan identifikasinya itu yang sangat komprehensif ya gitu, yang sangat detail agar potensi-potensi munculnya risiko itu dari sumber-sumber yang mungkin bisa menimbulkan risiko itu bisa ditanggulangi dengan baik. Kemudian sistem pengendalian intern itu juga bisa diterapkan dengan baik. Tujuannya agar ya secara intern perusahaan juga tidak boleh untuk melakukan kecurangan-kecurangan mungkin. Ketidakpatuhan lah intinya. Selanjutnya. Nah, ya sama aja sih, diukur probabilitas risiko kepatuhan yang mungkin terjadi. Kalau misalkan ternyata probabilitasnya kurang dari 1,25%, ya kita kasih predikat yang sangat rendah. Itu contoh aja sih, kan setiap perusahaan itu tuh punya limit risiko yang masing-masing ya, kemudian punya probabilitas yang disesuaikan dengan aktivitas perusahaan itu sendiri gitu. Jadi nggak yang kita menggunakan hal baku yang seperti ini, mungkin ada juga yang risikonya bahkan probabilitasnya itu tuh sampai dengan 30% atau sampai dengan 40% gitu. Sesuai dengan aktivitas masing-masing, kegiatan perusahaan itu masing-masing gitu. Selanjutnya. Udah, Miss. Udah habis ya. Nah, dari sini ada yang mungkin belum dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan nggak? Ini kok cuma 25 orang ya yang gabung kelas hari ini. Nanti tolong di absen ya, mana siapa-siapa aja yang nggak gabung hari ini. Kita kan kurang lebih ada 30-an sekian nggak sih mahasiswanya? Gimana kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, kita tutup aja kelasnya. Ini kelas, enggak deh. Gimana? Ada nggak yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita udahan aja. Miss, izin bertanya, Miss. Ini yang untuk mencari yang probabilitas itu berarti dia nyari rata-rata dulu ya, Miss, baru dikali laba kotornya. Rata-rata probabilitasnya nanti dikali LGE-nya sama dikali laba kotornya. Kalau LGE-nya kan 15% tuh. Oh, dikali LGE-nya dulu. Iya, dikali LGE dulu, baru dikali laba kotornya berapa gitu. Iya, Miss. Oke, ada lagi yang mau tanya? Selain Bella, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita udahan. Kalau masih ada yang mau tanya, ya silakan bertanya.
Mana? Udah? Udah ya, kalau gitu kita sudahi saja ya kelas kita siang ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Materinya apa ya kalau nggak salah? Minggu depan kita sesuai dengan learning contract kita materi atau presentasi ya? Ya, nantilah kita lihat. Jangan lupa isi, saya lupa, nggak tahu udah isi post test atau forum belum di Spada. Coba nanti kalian lihat Spadanya ya. Tapi jangan sekarang lihatnya, besok aja lihatnya ya Spadanya. Jadi nanti kalau misalkan ada forum, kalian isi forumnya. Kalau misalkan ada post test, kalian isi post testnya. Kalau misalkan ada tugas, kalian lengkapi tugas-tugasnya gitu. Saya ingatkan lagi, nggak ada tugas UTS, kuis, UAS susulan ya. Jadi harus dikerjakan dengan tepat waktu. Gitu. Terima kasih untuk kelasnya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih. Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Ya, Miss. sama-sama. Saya live ya. Sehat selalu semuanya.